Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama sepatutnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah, bahkan insya Allah direncanakan untuk bertemu di rumah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita memberikan kenang-kenangan buat saudara-saudari kita seiman di luar sana untuk mengabadikan pemahaman kita bersama tentang pesan-pesan Allah yang terdapat di dalam surat Al-Infitar. Iya, nggak apa-apa, seru. Indahnya mengaji berarti ada anak kecilnya gitu ya. Anak kecil diajak ngaji itu kan hebat. Lanjut ya Bu ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya, Ibu, jika engkau ingin mengetahui kejadian hari kiamat dan saat engkau mengetahuinya seolah-olah melihat dengan nyata kejadian hari kiamat, maka bacalah 3 surat, yaitu At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. 3 surat ini menggambarkan cerita dari Allah yang menggambarkan kejadian akan terjadinya atau detik-detik terjadinya hari kiamat. Hari ini karena waktu kita tidak akan banyak, jadi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tentang surat cinta yang berjudul Al-Infitar, yang terbelah atau yang terpecah. Kita mulai dari ayat pertamanya. Allah berfirman, "Idzas samaa'un fatarat." Idza, ketika hari kiamat terjadi, as-sama, langit, infatarat, terpecah, terbelah, untuk selanjutnya hilang lenyap. Artinya hari kiamat langitnya akan dipecah oleh Allah, dibelah, hancur, lebur, hilang. Untuk selanjutnya kita akan langsung menghadap kepada Allah. Lanjut ayat 2-nya, keadaan kiamat lagi bagaimana? Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idza, dan ketika hari kiamat terjadi, kawakibun, bintang-bintang, ing tasarat, berjatuhan, berhamburan. Ada yang jatuh ke lautan, ada yang jatuhnya ke daratan, ada yang jatuh keluar angkasa. Yang pasti satu jatuh bintang saja sudah berbahaya. Otomatis kalau di langit sumber cahaya bintang sudah tidak ada, berarti keadaan akan menjadi gelap gulita. Lanjut kejadian hari kiamat selanjutnya bagaimana Ibu? Wa idzal biharu fujirat. Wa idza, dan ketika hari kiamat terjadi, al biharu, lautan semuanya, fujirat, diluapkan, alias terjadi tsunami. Tsunaminya terjadi di mana-mana. Gara-gara terjadi tsunami di mana-mana, maka semua yang hidup pasti akan mati. Lanjutnya bagaimana Ibu? Wa idzal quburu bu'sirat. Wa idza, dan ketika hari kiamat terjadi, al kuburu, alam kubur, semua yang disimpan di kuburan, bu'sirat, akan dibongkar, akan dikeluarkan dari alam kubur. Jadi kalau yang mati aja akan dikeluarkan, yang hidup pasti akan dihadapkan kepada Allah. Kalau yang
di alam kubur sudah dibongkar oleh Allah. Lanjut ke ayat 5-nya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat sudah mengetahui. Kalau alam kubur sudah dibongkar, alimat sudah mengetahui. Insanu semua manusia ma qaddamat, mereka tahu ma apa yang qaddamat sudah dikerjakan, wa akharat dan apa yang sudah ditinggalkan. Ya, kebaikan yang sudah dikerjakan pun kejahatan yang sudah dikerjakan. Kebaikan yang sudah ditinggalkan pun kejahatan yang sudah ditinggalkan. Kepatuhan kepada Allah atau kedurhakaan kepada Allah, catatannya semua lengkap dan akan diketahui ketika semua yang di alam kubur sudah dibongkar. Lanjutannya apa Ibu? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuha, wahai insanu, seluruh manusia. Ma, Allah bertanya nih Bu, ma apakah gharraka yang sudah menipumu, yang sudah menghipnotismu, yang sudah membuatmu lalai. Lalai dari apa? Tertipu dari apa? Terhipnotis dari apa? Bi rabbikal karim, bi dengan rabbika Tuhanmu al karim, yang harusnya dimuliakan karena Tuhanmu lah yang mulia. Nah, orang-orang yang tertipu itu bukan memuliakan Allah, malah memuliakan selain Allah. Memuliakan suaminya melebihi memuliakan kepada Allah. Memuliakan anaknya melebihi memuliakan kepada Allah. Bahkan ada yang sanggup memuliakan temannya, ya, melebihi kemuliaannya kepada Allah. Contohnya apa? Diajak ke pengajian mendingan nurut sama teman diajak ke mall. Itu memuliakan Allah apa memuliakan teman? Memuliakan teman. Ya, mendidik suami sama istri suka bentrok nih Bu. Nih, mohon maaf. Ini teguran buat semua pihak. Kadang suami mengingatkan kebaikan sedang mendidik anaknya, tapi istri itu kadang-kadang nggak terima. Yang nasehatin anak biar mama aja, mama yang mengandungnya, mama yang melahirkannya, jangan ada yang marahin anak mama. Ada yang bilang begitu? Nah, itu tanda qaddamat melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Keburukan semua akan diketahui ketika hari kiamat terjadi. Hayo Ibu, mulai sekarang cek dan perbaiki ke depan. Ayo samakan tujuan. Mulai sekarang pikiran kita, perbuatan kita, senyuman kita, kedipan mata kita, hela nafas kita, langkah kaki kita dan gerak tangan kita semuanya harus menggambarkan memuliakan Allah. Jangan sampai Allah cemburu. Jangan sampai berani di hadapan Allah memuliakan selain Allah. Siapa yang memuliakan selain Allah, maka dia gharraka, sudah tertipu Anda itu. Kita tidak, mudah-mudahan di sini Ibu ya, semuanya harus benar-benar sadar bahwa jangan tertipu. Yang dosa itu jangan dikerjakan, yang pahala itu yang harus dikerjakan. Dosa itu harus ditinggalkan, yang pahala jangan ditinggalkan. Kalau orang yang tertipu ada pahala malah ditinggalkan. Ada orang model begitu? Ada dosa malah dikerjakan, itu dia tertipu. Padahal dia dicipta oleh Allah, Tuhan yang paling mulia. Kenapa kita harus patuh sama Allah dan harus memuliakan Allah? Karena lanjut ayatnya Ibu, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi, Allah yang pantas dimuliakan adalah karena beliau telah khalaqaka, telah menciptakanmu. Mu ini nuding ke kita Bu, nuding ke suami kita, nuding ke anak kita, nuding ke orang tua kita, suami kita, anak kita.
Ya, bahkan anak kita yang terlahir dari rahim kita itu sebenarnya diciptanya oleh Allah. Semua sama-sama harus digandeng memuliakan hanya kepada Allah. Kalaupun memuliakan ibunya, ayahnya itu sebagai wasilah penghantar untuk mencari keridhaan dari Allah. Jangan sampai jadi orang tua yang musyrik sehingga tidak ada hablum ke Allah. Nauzubillahi min dzalik. Allah sudah menciptakanmu. Setelah khalaqaka apa di situ? Fasawwaka. Maka setelah dicipta di dalam kandungan sawwaka, Allah menyempurnakanmu. Punya hidung, punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya badan yang sempurna. Itu yang berhasil menyempurnakannya adalah Allah. Jadi kalau ada yang kakinya pincang, terlahir dalam keadaan pincang, itu yang menyempurnakan adalah Allah. Allah memang merencanakannya untuk pincang. Kalau si pincang ini sedih, maka dia tidak memuliakan Allah. Kalau ada yang menonton orang pincang lalu bibirnya dilempar ke kiri atau matanya dilempar ke kanan, ada pincang. Iya. Nah, itu tanda sudah menghina ciptaan Allah. Yang pincang bersedih, dia menghina ciptaan Allah. Semua dicipta sama Allah, disempurnakan sama Allah dengan tujuan untuk saling menguji. Selain itu apa? Fa'adalaka, maka Allah menyeimbangkanmu. Keseimbangan yang pertama, kaki dua. Semuanya waktu anak kecil diajak berjalan, geluyuran, ngedeprok lagi, ya Bu. Lambat laun akhirnya bisa berjalan berdiri di atas dua kaki. Itu tanda keseimbangan yang diberikan oleh Allah. Bahkan yang pincang pun itu tetap bisa seimbang, bangun, berdiri, dan berikhtiar. Tidak ada yang luput dari bantuan Allah. Dan yang lumpuh atau polio dari kecil itu diizinkan terjadi oleh Allah juga untuk menguji orang-orang di sekeliling. Lanjutannya, fi ayyi suratim masya'a rakkabak. Fi, di dalam ayyi, apakah suratim, gambar wajah kita ini di surah digambar oleh Allah. Ada yang hidungnya mancungnya pakai banget, ada yang hidungnya mancungnya sedang, ada yang mancungnya kurang, ada yang mancungnya tenggelam ke dalam. Itu yang membuat gambar itu si pribadi manusia atau Allah? Yang melihat orang hidungnya mancung ke dalam itu boleh gak menghinanya? Tidak. Menghina ciptaan Allah sama saja tidak memuliakan Allah.